dipikirin puasanya mungkin kalau buatnya mungkin nggak usah itu nggak. Tapi nanti ada ayat-ayat yang muhkamat, yang mutasyabihat maksudnya. Yadullahi fawqa aydihim. Nah, lu buka tuh di Al-Quran yang terbitan Departemen Agama terjemahannya, terutama yang sekitar tahun 80-an. Kawan saya lagi nulis disertasi doktor. Sebulan lalu saya ketemu ngobrol berdua. Saya tanya itu, karena di judul disertasinya sejarah penulisan terjemahan Al-Quran di Indonesia. Di Quran versi Kementerian Agama yang tahun-tahun itu, saya nggak tahu tahun yang sekarang, kalau belum tahu itu. Kalau di ayat-ayat itu terjemahnya ya tangan. Inna ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu Allah. Al-'arsy di atas arsy. Istawanya kalau di Kementerian Agama itu saya lihat pernah saya lihat itu di mananya adalah bersemayam. Bersemayam apa? Duduk. Nah, ada orang kagak mau ngaji, modelnya cuma baca Quran sama terjemah. Dia baca itu, kira-kira bahaya. Dia bilang ini kan yang terbitin Departemen Agama. Udah pasti benar dong. Ntar dulu, saya akan cerita ya, karena direkam nanti off the recordnya. Tapi saya tahu sejarahnya kenapa begitu. Karena kawan saya wawancara langsung sama pentashih Al-Quran itu, salah satu tim perumusnya yang sekarang masih hidup, tinggalnya di Banten. Ya, masih hidup, betul. Kenapa sih bisa begitu terjemahannya? Ada aspek-aspek lain yang nggak mungkin saya buka di sini. Tapi kita mesti paham. Kalau kita model ngajinya kayak dia cuma Quran sama hadis terjemah doang, repot. Hadis mana itu? Tentang hadis nuzul. Itu hadis nuzul apa? Turun. Banyak nggak kalimat di hadis begitu? Dibilang Allah turun nanti di malam Sya'ban misalnya begitu. Nggak boleh begitu itu. Bahaya itu kalau ngajinya sama orang-orang nggak benar. Yang turun bukan Allahnya turun. Yang turun rahmatnya Allah Ta'ala. Itu nanti makanya kalau ngaji hadis harus pakai syarah. Ada apa? Penjelasannya. Atau ada hadis khusus, kitab hadis khusus membahas tentang hadis-hadis yang mutasyabihat. Saya bilang gitu. Kayak ayat Quran juga begitu sama. Kayak tadi contohnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa di dalam bahasa Arab bukan hanya bermakna istaqarra. Kalau istaqarra maknanya memang duduk. Tapi istawa juga punya makna lain. Ada sekitar mungkin lebih dari 15 makna daripada istawa. Kalau antum mau cari nanti ada di dalam Mu'jam kitab kamus bahasa Arab yang besar itu karangan Al-Imam Al-Fairuz-Zabadi. Salah satu makna istawa adalah istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi Allah Ta'ala menguasai arsy. Ini namanya metodenya takwil. Salah nggak? Enggak. Yang salah itu kalau dia memberikan makna apa adanya aja. Dia manain Allahnya duduk di atas arsy, sementara duduk adalah sifat-sifat makhluk. Paham ini? Takwil. Kalau nggak bertakwil, pakai model metode ulama-ulama salaf. Takwil ulama khalaf. Namanya metodenya tafwidun ma'at tanzih. Beliau para ulama saat mungkin tidak mentakwilkan demikian. Dia nggak mau dengan mentakwil-takwil, tetapi juga beliau tidak memberikan sifat-sifat makhluk kepada kalimat yang begitu. Jadi mereka serahkan saja maknanya kepada Allah, tetapi sembari mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Namanya tafwidun ma'at tanzih. Dua ini. Kalau kita nggak mau kafir, ditakwil supaya kita tidak terjebak dalam menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Banyak tuh di Quran yang kayak gitu. Banyak. Nanti baca syarah-syarah hadis yang tebal-tebal itu kalau punya kesempatan ngaji dengan yang begitu tuh. Cuma umur kita nggak tahu udah sampai ke kata.
Ini yang saya kasih kabar-kabaran global. Globalnya segini nih. Istawa atau istawa. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, Innallaha khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqal 'arsya, menciptakan arsy. Mahwal arsy. Arsy ini makhluk Allah yang besar sekali. Dalam satu hadis dikatakan di sana, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsynya Allah Ta'ala itu berada di atas air. Innallaha khalaqal 'arsya, sesungguhnya Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kudrah, kekuasaannya Allah. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, Allah enggak jadikan arsy, Allah enggak ambil itu arsy sebagai tempat buat zatnya. Ini bisa dicek di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Nah itu begitu mestinya, supaya syaratnya nyambung sama. Jangan modal ngaji YouTube doang repot, ngaji di Google doang repot. Iya kalau yang di YouTube, yang di Google benar, kalau yang kagak ya repot. Nanti antum bisa masuk kepada golongan musyabbihah wal mujassimah. Al-musyabbihah wal mujassimah. Musyabbihah golongan yang mereka sering kali menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Mujassimah juga sendiri begitu. Mereka golongan yang suka memberikan sifat-sifat jisim. Allah dikatakan seperti punya anggota tubuh, seperti Allah bertangan, Allah berkaki, Allah punya tempat, Allah memiliki arah dan lain sebagainya. Ini penting tuh tauhid. Itu baru ngomongin satu sifat wujud. Makanya Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Karena tempat itu makhluk. Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak butuh kepada makhluk. Ta'alallahu 'anil makani wal jihad. Allah Maha suci daripada tempat dan arah. Ini yang diajari makin guru kita dulu seperti itu. Cuma makin kesini orang makin malas ngaji tauhid begitu. Keracunan dengan model pikiran-pikiran lain yang aneh-aneh. Tuh ilmu tauhid. Yang kedua, pelajari ilmu fikih. Fardu ain itu sebenarnya Pak. Terutama yang bagi tadi yang sebut itu. Mungkin ada beberapa yang termasuk kategori fardu kifayah. Tapi pada intinya kalau urusannya sama pribadi dia tentang kesahan salat, kesahan wudu dan sebagainya yang semacamnya, jadi fardu ain. Coba tuh. Ini kita ngaji baru satu mazhab fikih yang berkembang di Indonesia atau secara umum di Asia Tenggara, mazhab Syafi'i. Orang kalau udah ngajinya yang banyak begitu, banyak artinya Pak, dia udah mulai masuk ke dalam kategori tingkatan yang lebih tinggi, juga akan semakin merasa kurang terus. Karena ternyata mazhab bukan hanya mazhab Syafi'i, memang ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhabnya kategori di luar itu. Yang sekarang ini yang utama yang 4 yang boleh dipegang, yang utama yang 4 yang boleh diikuti. Kita ini ngajinya baru mazhab Syafi'i. Itu aja, tidak semua orang mau ngaji tentang mazhab Syafi'i. Bahkan banyak orang yang ngaku dirinya mazhab Syafi'i kagak kenal siapa Imam Syafi'i. Coba saya tanya, siapa nama asli Imam Syafi'i? Asy-Syafi'i bukan Imam Syafi'i. Siapa nama asli? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Akbar bin Uthman bin Syafi'i. Nanti nasabnya nyambung sampai ketemu dengan Abdul Muttalib, kakek daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Imam Syafi'i?
150 Hijriah. Kapan wafatnya? Tahun 204 Hijriah. Apa kitab yang beliau tulis? Apa bingung lagi aja. Urusan banyak tulisannya. Dalam bidang usul fikih yang terkenal karena beliau Imam Syafi'i terkenal sebagai orang yang pertama kali menuliskan atau mengkodifikasikan ilmu usul fikih. Itu sepakat ulama itu. Kalau ada yang beda-beda juga, tapi ulama hampir kebanyakan mengatakan Imam Syafi'i peletak dasar ya, atau orang yang pertama kali menyusun daripada ilmu usul fikih dalam kitabnya yang sekarang bisa kita beli sampai sekarang, namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah, kitabnya tebal segini. Imam Syafi'i nulis kitab banyak. Ada kitab bidang fikih. Punya 2 qaul qadim, qaul ada ikhtilaful hadis. Banyak kitabnya. Itu baru ngomong masih kitabnya banyak itu. Siapa muridnya yang paling terkenal? Aku baru tahu juga mestinya itu. Satu Al-Imam Al-Muzani. Yang kedua Al-Imam Al-Buwaiti. Yang ketiga namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ada lagi Rabi' bin Sulaiman Al-Izzi. Wah, yang itu. Kalau ngomongin sejarah itu. Jadi kalau makanya saya tuh suka aneh sama orang bilang saya ini gak harus ikut mazhab. Itu sok. Orang sombong. Dia bilang apa? Tidak butuh dengan mazhab. Karena Islam tidak bermazhab katanya. Lah ente sholat dari siapa? Cara sholat. Wudu dari mana cara wudunya kalau nggak ngaji yang ngomong guru saya? Berarti ente masih takut sama guru. Nah, sekarang banyak orang ngomong gitu. Gak banyak loh di masyarakat kita udah mulai begitu. Anak coba ke Al-Quran dan hadis saja. Wah, hebat itu. Kedengarannya hebat. Dia bilang hanya butuh Quran dan hadis. Sekarang tanya coba, satu hadis saja. Kalau dia namanya hadis yang mudhari, paham nggak hadis mudhari? Hadis yang satu sama lain ada pertentangan dari segi maknanya misalnya. Dalam konteks mengeluarkan zakat itu ada hadis seperti ini. Yang satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Sama-sama hadis. Namanya terjadi irtibat. Ada mudhari, pertentangan. Kayak gitu aja itu belum sampai. Nah kalau cuma modalnya Quran terjemah, hadis terjemah, repot. Pasti repot. Ini contoh. Fikih itu penting. Ilmu fikih itu jadi penting. Jadi orang yang berakal mestinya berpikir. Kalau hidup Allah kasih usia dengan ya katakanlah 50 mungkin 60 tahun, kira-kira berapa banyak yang kita pakai buat untuk coba dah. Kira-kira ada nggak di antara jamaah yang nyesel kenapa nggak dari dulu gua ngaji ya? Kalau punya pikiran begitu, cakep tuh. Yang repot kalau udah tua masih berpikir aman-aman aja. Dia pikir aman-aman aja. Bahaya. Banyak hayalan-hayalan. Jadi tidak ada kata terlambat. Maka anak muda lebih utama lagi. Man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzul jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta syababih fakabbir 'alaihi arba'an li wafatih. Kata Imam Syafi'i itu. Siapa orang yang tidak merasakan pahitnya nuntut ilmu di masa mudanya, dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya, sepanjang hidup. Dan siapa orang yang melumputi, siapa orang yang luput waktu mudanya buat ngaji, buat belajar, fakabbir 'alaihi arba'an li wafatih. Takbirin dia 4 kali sebagai tanda kematian dirinya. Keras ucap itu. Orang yang kata bilang takbirin aja. Karena dia mati. Hidup buat apa lagi? Dia ngomong bukan saya ngomong nih. Nanti bukan tuh Diwanus Syafi'i. Ada kitabnya bukan ngarang saya. Ada kitabnya Diwanus Syafi'i.
prosa-prosa atau bait-bait yang bikin Imam Syafi'i itu. Ini tuh ngaji tuh. Yang kedua tentu, yang ketiga, setelah kita ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu fiqih, yang ketiga tentu harus dibarengi dengan akhlak. Itulah nanti masuk kategori ilmu tasawuf. Tapi saya nggak mau ngajarin tasawuf. Ini kalau Ustaz Marodi bilang, teman-teman nggak ada mundur saya. Sudah berani. Kenapa nggak berani? Nabokin diri sendiri. Ya kalau cuma sekedar baca jadi iya. Makanya yang repot. Tasawuf ngajarin begini, jangan jadi pemarah. Bersihkan hati dari sifat-sifat hasud. Jangan iri dengki. Ngomong nggak apa. Tapi jangan berhenti untuk sampai situ doang. Artinya ya tetap kita ngaji belajar. Yang belum ikhlas belajar jadi ikhlas. Ikhlas aja susah ngajarnya. Ya. Tapi ngomongin taubat, ya Allah. Orang kalau mau sampai makom yang tinggi, itu makom pertama ya Pak? Taubat. Dari 7 makom atau lebih dari 7, ada yang makom 7 tingkatan. Yang pertama aja belum mampu kita. Namanya makom taubat. Makom kuburan. Ya. Tempat pemberdayaan pertamanya, stasiun pertamanya taubat. Taubat kita masih taubat sambel, belum taubat nasuha. Taubat sambel. Kalau taubatnya udah, nanti lanjut lagi ketika berikutnya, mungkin zuhur atau apa sih terus sampai kepada yang paling tinggi nantinya. Kamu bagi ikhlasnya susah. Jadi beradab itu juga utama. Bahkan orang yang berilmu tidak dibarengi dengan adab amat sangat disayangkan sekali. Karena akan muncul sifat-sifat sombong pada diri. Ngaji tujuannya buat ngalahin ustaz lain. Salah itu. Ngaji tujuannya supaya dibilang lebih hebat dari kiai lain. Salah. Mestinya kita itu ngaji justru menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Itu takwa, ikhlas dalam beribadah. Insya Allah kalau semuanya dibagi dengan ikhlas. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyyati haitsu tukhlasu fasahihin niyyata qabla al-'amali makrunatan waqti biha makrunatan bil awwali. Suruh kita benerin lurusin niat kita tuh supaya nanti segala sesuatunya itu bisa masuk dalam kategori ibadah yang lillahi ta'ala. Sampai lillahi ta'ala udah selesai ngaji kita sampai berikhlas. Mudah-mudahan kalaupun kita belum termasuk orang-orang yang mukhlis, apalagi mukhlas beda loh. Mukhlis sama mukhlas beda. Kalau mukhlis mau kita belajar, kalau mukhlas nggak belajar lagi. Sama kayak murid dengan murad. Kalau murid, kalau kita tasawuf tuh mana tuh murid, wa qala murid. Murid itu orang yang punya kepengenan karena supaya sampai derajatnya lebih tinggi. Kalau murad, terus pakai capek-capek. Mukhlas, terus capek-capek jadi ikhlas. Kalau mukhlis belajar supaya jadi ikhlas. Nah kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang masuk kategori itu. Meskipun sekarang mungkin belum ikhlas, jangan berhenti belajar ikhlas supaya kalau kita udah belajar ikhlas, insya Allah nanti jadi orang ikhlas beneran. Insya Allah. Ini sudah masuk waktu isya, saya kira akan ngomong, jadi nggak ada kesempatan buat nanya ini. Ya, lain kali kata beliau ya. Jadi ini yang mungkin saya tadi karena salah bawa kitab, lagi bisa bawa kitab. Ya, jadi insya Allah nanti kita teruskan pengajian kita di malam Rabu depan. Kita lanjutkan lagi masih baca kitab Fathul Mu'in, masih terkait dengan bagaimana hukum membaca suratul Fatihah bagi orang yang lahan atau orang yang bacaannya itu kurang benar dalam membaca suratul Fatihah. Insya Allah kita akan baca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Insyaallah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah
وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بحمده مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وفقهنا بما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على